pemilu pertama itu tahun 55 dan waktu tahun 55 itu kisruhnya ada, panas-panasnya ada, bahkan kecurangannya ada. Oh, udah ada ya kecurangan. Kecurangannya udah ada. Mendarah daging ya kayaknya. Jadi kecurangannya itu ada. Jadi dulu ada tuduhan gitu ya, tuduhan. Jadi silakan sejarawan nanti ini didiskusikan. Tapi kalau misalkan saya ceritanya gini. Jadi pemilu itu seharusnya dilaksanakan itu segera mungkin. Mungkin tahun 53, tahun 52. Mungkin. Nah, tapi pada waktu itu pihak penyelenggara pemerintah itu kebanyakan gabung ke PNI, Partai Nasionalis. Partai Nasionalis. Nah, si PNI itu merasa bahwa kalau pemilu dilaksanakan sekarang, itu mereka pasti kalah. Jadi mereka undur-undur terus. Kan mereka tuh yang dalam tanda kutip PNS-nya, pelaksananya apa-apanya gitu. Undur, ribut, undur. Sampai akhirnya mereka menemukan momen di mana NU dan Mas Yumi pecah. Nah, itu kalau mereka pemilu dilaksanakan tahun 53, itu yang menang pasti Mas Yumi. Pasti. Karena NU masih di dalam situ. NU masih di dalam situ. Nah, tapi gara-gara Menteri Agama pada waktu itu gonjang-ganjing nggak diserahin ke NU, NU-nya marah. Lepas dari Mas Yumi, bikin partai politik sendiri. Inilah yang kemudian nanti disesalkan sama Gus Dur. Kenapa NU masuk ke politik praktis gitu. Kan gitu ya, nanti Gus Dur ini. Tapi akhirnya si NU sama Mas Yumi itu pecah. Dan sesudah itu baru dilaksanakan pemilu. Pas zaman Pak Burhanuddin Harahap. Nah, pas beliau Perdana Menterinya dilaksanakanlah pemilu. Pada waktu itu langsung pemenangnya itu adalah PNI. Mas Yumi, NU, PKI. PNI sama, jadi Mas Yumi itu 20%, NU itu 18% suara. Ini 22%. Maksudnya kalau ini bersatu, sekitar 40%-an. Abis ini. Nah, tapi gara-gara pecah itu, gara-gara pecah. Nah, makanya yang menang itu pada waktu itu PNI. Tapi kemenangan PNI kemudian tidak disukai sama Bung Karno. Kenapa tuh? Bukannya Bung Karno dulu. Setelah kemerdekaan itu Bung Karno dengan PNI itu agak nggak saling suka gitu. Karena menurut Bung Karno PNI itu kurang revolusioner itu. Istilahnya Bung Karno itu kurang revolusioner. Makanya nanti Bung Karno itu sukanya sama PKI. Karena PKI itu revolusioner. Sesuai karakternya dengan Bung Karno gitu, yang menggebu-gebu, yang berapi-api, yang tanpa tedeng aling-aling gitu. Ya, yang karakteristik seperti itu. Kenapa PKI seperti itu? Ya menjilat sebenarnya PKI itu. PKI tahu Bung Karno sukanya gitu, ya mereka juga ikutan seperti itu gitu. Jadi PKI itu adalah partai politik yang paling oportunis di Indonesia itu pada waktu itu. Ya mana ada partai politik komunis di zaman itu, partai komunis ikutan pemilu. Itu udah di luar kodrat mereka sebenarnya. Tapi gara-gara mereka ya oportunis ya ikut ke sana ke sini. Makanya mereka dihajarnya pun dengan cara yang paling oportunis gitu. Nanti tapi dari situ saja sebenarnya sudah ada mulai pergolakan-pergolakan. Nah, di situ kemudian Bung Karno menjadikan itu sebagai alasan ke Bung Hatta. Selama ini yang mendorong terjadinya partai politik itu kamu. Bahkan yang pertama kali membuka pendaftaran partai politik itu adalah Maklumat X, wakil presiden. Bukan presiden, bukan Bung Karno, tapi wakil. Kenapa? Bung Karno tidak setuju dengan adanya partai-partai politik di Indonesia. Ini yang nanti sama dengan Pak Harto. Sama. Karena apa? Dalam pikiran Bung Karno dan Pak Harto nanti, partai politik itu biang kerusuhan. Indonesia itu udah Indonesia, bayangin gini, Indonesia itu udah beda-beda. Agamanya beda, sukunya beda, apa-apanya beda. Secara alamiah mereka tuh sangat mudah untuk salah paham. Betul. Secara alamiah, betul ya? Betul. Nah, sekarang perbedaan itu kemudian dimasukkan ke dalam ranah paling sensitif, yaitu kekuasaan dan akses atas ekonomi. Itu bikin ributnya bakal luar biasa. Gak boleh ada partai politik, kalaupun ada demokrasi itu harus terpimpin, kata Bung Karno. Dipimpin sama orang kuat, orang hebat, orang yang bisa menyambung lidah rakyat. Siapa? Saya sendiri, kata Bung Karno gitu. Nah, Bung Hatta nggak setuju. Justru kata Bung Hatta, karena kita memiliki keberagaman, justru kalau misalkan dikuasai sama satu orang itu tidak mungkin bisa mengakomodasi perbedaan itu. Maka kata Bung Hatta, harus ada partai politik agar setiap orang-orang yang berbeda itu punya wakilnya.
Nah, berantem mereka berdua tuh, berantem. Tapi akhirnya yang menang secara lobby itu Bung Hatta. Maka dari tahun 45 sampai tahun 55, 10 tahunan itu, urusan politik, urusan ekonomi itu Bung Hatta yang pegang sebenarnya. Bung Karno itu lepas tangan sebenarnya. Nah, maka ketika Indonesia itu gonjang-ganjing, ribut gara-gara partai politik terlalu banyak, dan partai politik pemenang pemilu, coba yang tadi itu ya kita hitung sedikit. Saya ngomong terlalu panjang nggak sih? Enggak, Kang. Nah, coba kita lihat misalkan komposisi pemenang pemilu tahun 55. PNI PNI 22%. Kotret ya. Mas Yumi 20%. NU 18%. PKI 15, bulatkan 16. Kalau 15 sekian ya, bulatkan 16. Nah, pas dirancang undang-undang untuk Indonesia, NU dan Mas Yumi berkoalisi untuk menempatkan agama lebih masuk ke dalam sistem politik. Agama masuk. Yang dua ini, nasionalis sama PKI ini, itu menolak. Agama nggak boleh terlalu ikut campur urusan politik. Nah, ini yang Mas Yumi sama NU 20% tambah 18%. Berapa? 38. Ini 22 sama 16. Dibuletin ditambahin kurang lebih sama. Bentroknya mau voting mau apa mentok gitu. Makanya deadlock terus ya. Iya, deadlock terus. Makanya kemudian Bung Karno ngomong ke Bung Hatta, "Tak, lu tahu sendiri kan ini akibat dari keputusan-keputusan Anda selama ini." Ngomong ke kabinet semuanya kayak gitu. Makanya sekarang ini sudah terbukti demokrasi itu gagal di Indonesia. Tahun depan akan kita laksanakan demokrasi yang terpimpin. Saya yang mimpin. Kata Bung Hatta, kalau Anda mau seperti itu, saya mundur. Tahun 56 Bung Hatta mundur. Karena Bung Hatta mundur, maka orang-orang di luar Jawa berontak. PRRI Permesta, Daud Bereh, di Sumbar ya? Iya, itu berontak. Kenapa bisa berontak seperti itu? Karena Bung Hattanya mundur. Karena merasa perwakilan non-Jawa dan perwakilan kalangan Islami itu tidak ada lagi di pemerintahan. Yang megang sekarang adalah orang Jawa dan orang non-Islami, orang abangan. Nah, maka muncul pemberontakan di mana-mana, kan seperti itu. Tapi intinya di situ adalah ada perbedaan pendapat yang sangat kuat antara Bung Karno dengan Bung Hatta soal apakah demokrasi di Indonesia itu akan berhasil membawa pada kebaikan. Bung Karno termasuk orang yang tidak setuju. Makanya, kalaupun ada partai politik itu harus dikekang. Ketika Bung Karno nanti dilengserkan, diganti sama Pak Harto termasuk orang yang sangat setuju dengan Bung Karno bahwa partai politik itu biang keributan. Makanya ketika beliau berkuasa, tahun 68 beliau jadi presiden beneran, pemilu berikutnya, tahun 71, dibatasi ya? Iya, partai politik itu nggak boleh terlalu banyak. Kalaupun misalkan mau ada partai politik, ya sudah. Yang kelompok nasionalis gabung ke PDI, kelompok agamis gabung ke PPP. Nah, tapi ada kelompok partai pemerintah, Orsospol, bukan partai, tapi Golkar. Dan Golkar harus menang terus.